memberikan pendapat dan pandangan dan juga apa yang pernah saya ketahui sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Kasus dugaan tindak pidana korupsi impor garam yang ditangani Kejaksaan Agung terus bergulir. Bahkan Jaksa Agung menyatakan kalau kasus impor garam sudah masuk tahap penyidikan. Jaksa Agung mengatakan timbulnya kerugian negara dalam kasus impor garam disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota. Pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam. Dan pihak Kejagung sudah memeriksa beberapa orang terkait persoalan impor garam ini. Dan akan terus memanggil dan memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan. Juga melakukan penyelidikan perkara pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan. Tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, pada PT SM, dan pada PT UI, tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam. Terbaru, pihak Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk dimintai keterangan terkait impor garam. Kapasitas beliau sebagai mantan Menteri KKP untuk mengetahui latar belakang dan bagaimana sih cara menentukan kuota impor garam. Susi akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Direktur Penyidik Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Bagaimana kita ketahui mengakui terdapat permasalahan yang cukup serius dalam menentukan kuota tersebut. Pemanggilan Susi merupakan bagian dari proses untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan. Karena sebagai Menteri KKP, Susi pasti tahu
seseorang yang pernah mengerti bagaimana itu garam yang diproduksi oleh para petani dan mengerti sedikit tentang tata niaga regulasi latar belakang maupun regulasi dalam menentukan kuota impor garam. ingin berpartisipasi dalam ikut serta menjernihkan atau memberikan pendapat dan pandangan dan juga apa yang pernah saya ketahui sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, diketahui dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam impor garam ini berawal pada tahun 2018 yang lalu saat Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM, dan PT UI. Namun prosesnya tanpa melakukan verifikasi. Akibatnya, yang timbul adalah adanya kelebihan dalam impor garam industri. Dan garam yang semestinya khusus untuk industri, namun faktanya justru menggunakan label standar nasional Indonesia atau SNI. Akibatnya UMKM yang semestinya mendapatkan pendapatan justru mengalami kerugian. Dan sebagaimana diketahui ada 21 perusahaan importir yang mendapatkan kuota persetujuan untuk impor garam industri pada tahun 2004, pada tahun 2018 yang lalu, dengan nilai 2,5 triliun rupiah. Rekomendasi dari Menteri Susi diabaikan oleh pihak Kementerian Perindustrian dengan menetapkan kuota impor garam 3,7 ton. Akibatnya timbul kelebihan. Yang menarik dari kasus impor garam ini adalah keterlibatan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian. Akan tetapi kalau dilihat dari tupoksi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah hal yang langsung menghandle. Bahkan secara tersirat sudah ada bahasa yang mengatakan kalau Kementerian Perindustrian sudah mengabaikan rekom dari Kementerian KKP. Maka dugaan kasus impor garam ini bisa saja mengarah pada Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Golkar, atau bisa juga Kementerian Perdagangan Agiarto Lukito yang juga politisi Partai Nasdem. Siapa atau akankah kedua politisi dari dua partai yang pro penguasa ini ikut terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan impor garam? Pertanyaan ini tentu akan terjawab dalam beberapa pekan ke depan, karena Kejagung pasti akan menetapkan tersangka. Bila kedua tokoh tersebut terlibat dan Kejagung berani menegakkan hukum, maka tentu akan menarik, karena mau tidak mau akan menjadi riak dan berdampak dalam konstelasi politik, terutama dalam suksesi arah dukungan bagi Capres dan Cawapres tahun 2004 yang makin panas.